selamat pagi anak-anak asuhan. Apa kabar semuanya? Kita kembali sekolah minggu ya. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Yuk kita bernyanyi, kita semangat, kita memuji Tuhan. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ada senyum, ada sukacita, ada gembira. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai seorang teman yang suka menolong dengan teman lainnya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami duduk diam dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tante mau absen dulu. Duduk yang manis. Tante absen. Tante sebutin namanya satu-satu ya. Ada Mikai, Vanka, halo. Ada Damar, David, halo. Ada Liel, Jaden, halo. Ale, Aquila, Anes, halo. Giandra, Raka, Karel, halo. Joella, Raditya, Harel, halo. Afi, Julia, Etnan, halo. Eben, Caca, Argia, halo. Ada Jacob, Kinaya, Tama, halo. Ada Jema, Alona, halo. Ada teman baru, ada Gaura dan Aubrey, halo, apa kabar? Lalu ada Hiskia dan Olive. Nah, adik-adik asuhan, Tante sudah absen tadi ya. Nah, adik-adik asuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi ya. Kita mau bernyanyi dengan senang. Yuk kita bernyanyi. Ku suka membantu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu papa mamaku setiap waktu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu teman-temanku setiap waktu. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus saling membantu, saling menolong kepada siapa saja. Nah, adik-adik asuhan, Tante mau ingatkan sekali untuk memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan
yang dikumpulkan nanti bisa titip ke mama atau papa dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa juga ditransfer. Terima kasih atas pelayanan persembahan adik-adik asuhan semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Jenny. Adik-adik asuhan duduk tenang ya. Tuhan Yesus mau berbicara melalui firman-Nya. Silakan Tante Jenny. Hai anak-anak asuhan. Kalian masih semangat ya ikut sekolah minggu? Pasti. Kalian pasti masih semangat ikut sekolah minggu. Tadi kalian sudah menyanyi, berdoa bersama dengan Tante Yudmini. Sekarang kalian mau dengar cerita Alkitab? Siap dengar cerita Alkitab? Ayo, semua duduk yang manis ya, duduk yang tenang. Tante ini mau cerita Alkitab untuk anak-anak pagi ini. Sebelum itu, kita dengarkan lagu ini dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Nah, cerita Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab Markus. Kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judul cerita Alkitab kita pagi ini adalah 4 teman suka menolong. Ada seorang yang sakit lumpuh. Kakinya sakit. Dia tidak bisa berjalan. Sehari-hari orang lumpuh ini hanya bisa tidur di tempat tidurnya saja. Orang lumpuh ini punya 4 teman yang memberitahu dia bahwa sekarang Tuhan Yesus sedang ada di kota mereka di Kapernaum. 4 teman ini memberitahu temannya yang lumpuh bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu 4 teman ini mengangkat temannya yang lumpuh itu dengan tempat tidurnya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Namun, apa yang terjadi? Sesampainya mereka di rumah tempat Tuhan Yesus berada, rumah itu sudah penuh sesak dengan orang banyak yang berkumpul. 4 teman ini tidak bisa membawa temannya yang lumpuh masuk lewat pintu ke dalam rumah itu. Penuh sesak. Mereka tidak bisa masuk. Lewat jendela? Oh, tentu saja tidak bisa. Karena jendela terlalu kecil. Mereka tidak bisa mengangkat temannya yang lumpuh itu supaya dibawa kepada Tuhan Yesus. Oh, tapi lihat, itu di samping rumah ada tangga ke atas. Lalu 4 teman ini
mengangkat temannya naik tangga ke atap rumah. Segera 4 teman ini melepaskan atap rumah itu satu persatu. 4 teman ini membongkar atap rumah itu, tepat di atas Tuhan Yesus berada. Lalu dengan hati-hati 4 teman ini menurunkan temannya yang lumpuh dengan tali tepat di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat iman dan kasih 4 teman ini kepada temannya yang lumpuh. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga orang lumpuh ini bangun. Dia berdiri, dia mengangkat tempat tidurnya, lalu berjalan keluar. Orang lumpuh tadi sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh tadi sekarang sudah bisa berjalan lagi. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang sakit, orang yang buta, Yesus selalu suka menyembuhkannya. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, Yesus selalu suka menyembuhkannya. Orang yang lumpuh tadi sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh tadi sekarang sudah bisa berjalan. Semua orang di tempat itu yang melihat mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua orang heran melihat mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh tadi bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Orang yang lumpuh tadi bersuka cita karena teman-temannya yang 4 orang tadi sudah membawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Orang yang lumpuh tadi bersuka cita karena 4 temannya sudah menolong dia. 4 temannya tadi juga bersuka cita karena mereka bisa membawa temannya yang lumpuh kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. 4 teman tadi bersuka cita karena mereka sudah bisa menolong, membawa, mengangkat temannya yang lumpuh itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat 4 teman ini sudah menolong temannya yang lumpuh. Tuhan Yesus senang melihat 4 teman ini mengasihi temannya yang lumpuh. Menolong temannya yang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tuhan Yesus juga pasti senang melihat anak-anak suka menolong seperti 4 teman tadi. Anak-anak bisa menjadi anak-anak yang suka menolong dan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau anak-anak punya teman yang jatuh, ayo anak-anak bisa menolong teman yang jatuh dan memberi obat. Kalau anak-anak punya baju, punya sepatu yang masih baik,
punya alat tulis, punya pensil warna, punya buku mewarnai, buku cerita, atau mainan yang masih bisa dipakai, anak-anak boleh kumpulkan. Lalu anak-anak boleh bawa dan berikan kepada teman-teman atau anak-anak yang tinggal di panti asuhan atau anak-anak yang kena bencana alam. Anak-anak asuhan bisa menolong orang lain. Anak-anak asuhan bisa menolong teman-teman. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak asuhan suka menolong. Dengan menolong, anak-anak pasti bersuka cita. Bisa berbuat baik, bisa membantu, bisa menolong teman-teman dan orang lain. Orang lain, teman-teman kalian yang kalian sudah tolong, pasti juga bersuka cita karena mereka sudah menerima pertolongan kalian. Suatu saat nanti, anak-anak juga pasti memerlukan pertolongan teman-teman atau bantuan orang lain. Anak-anak tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita perlu teman yang bisa menolong kita. Kita, anak-anak asuhan, juga bisa menjadi teman yang suka memberi pertolongan, suka membantu. Anak-anak pasti merasa bahagia kalau punya teman yang bisa dibantu. Senang kalian punya teman, bahagia kalian punya teman, bisa saling tolong-menolong, saling membantu. Bahagialah hidupku sebab banyak teman. Alangkah sedih hatiku jika tak berteman. Ku kasihi dan ku bantu temanku semua. Merekalah pemberian dari Allah Bapa. Senang ya, bahagia anak-anak jika punya banyak teman. Anak-anak bisa menjadi penolong, bisa membantu teman-teman dan orang lain. Suatu saat nanti, anak-anak juga pasti memerlukan bantuan, pertolongan dari teman-teman dan orang lain. Tuhan Yesus senang anak-anak menjadi anak-anak yang suka menolong. Itu membuat anak-anak menjadi berbahagia, bersukacita karena bisa membantu teman-teman dan orang-orang lain. Ada satu ayat hafalan yang bisa kita baca bersama-sama ya. Nanti anak-anak ulangi ayat hafalan kita pagi ini. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Bunyinya, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita ulangi lagi ya. Ayo anak-anak ucapkan bersama-sama dengan Tante Yeni. Nanti anak-anak bisa mengulang bersama dengan Mama dan Papa di rumah. Ayat hafalan kita bunyinya, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kisah
Para Rasul 20 ayat 35. Nanti diulang lagi ya bersama dengan mama dan papa di rumah ya. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu kita pagi ini. Mari, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini saya boleh mendengar cerita firman Tuhan. Saya belajar dari 4 teman yang suka menolong temannya yang lumpuh. Saya belajar seperti mereka. Saya mau menjadi anak yang suka menolong teman-teman dan orang lain yang memerlukan bantuan. Menolong membuat saya bersukacita. Saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan menolong, membantu orang-orang lain, teman-teman di sekitar saya yang perlu bantuan saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini. Pimpin saya, jaga saya, lindungi saya sepanjang minggu ini. Beri saya kesehatan. Jauhkan saya dari segala penyakit. Berkati saya bersama dengan keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari hadir lagi minggu depan bersama dengan guru-guru dan teman-teman. Salam, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Halo adik-adik asuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, teman terbaik kita. Tuhan Yesus itu suka menceritakan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia juga mau menyembuhkan orang yang sedang sakit. Wow, Tuhan Yesus juga bisa membuat badai menjadi teduh. Luar biasa ya teman terbaik kita ini. Nah, dimanapun Tuhan Yesus pergi, orang-orang ingin bertemu dan berkenalan dengan Tuhan. Mereka suka berteman dengan Tuhan Yesus karena Tuhan itu sahabat semua orang. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke sebuah rumah dan mengajar di dalam rumah tersebut. Tentu saja orang-orang ingin melihat Yesus dan mereka memenuhi rumah itu. Sampai suatu saat ada orang yang lumpuh yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Teman-temannya ada 4. Mereka semuanya mau menemani temannya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Hanya saja mereka tidak bisa masuk karena rumahnya penuh orang. Mereka punya ide untuk membongkar atap dan menurunkan temannya dari atas atap untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali melihat iman dari teman-teman si lumpuh. Dan ia berkata, "Anakku, dosamu telah diampuni." Ada saja ya yang tidak suka saat Tuhan Yesus menolong orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Ia mengasihi, Dia sayang dengan orang ini. Dia mau mengampuni dosa mereka dan juga mau menolong mereka. Tuhan Yesus
menunjukkan bahwa Dia mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit sekalipun. Maka Tuhan berkata, "Hai, berdirilah, berjalanlah, dan pulang ke rumahmu." Puji Tuhan, mereka semua bergembira melihat orang yang tadinya tidak bisa berjalan, lumpuh, sudah bisa berjalan dan sembuh. Semua orang memuji Tuhan, semua orang merasa sukacita. Kita percaya bahwa ada teman terbaik, yaitu Tuhan Yesus, yang